Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita bersama. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang sempat tertunda, di mana kita akan mempelajari dasar-dasar perlindungan tanaman. Utamanya kita masih akan membahas seputar dari tanaman pengganggu. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada saat minggu yang lalu kita membahas tentang gulma, penggolongan gulma, kemudian apa yang dapat atau efek yang didapatkan apabila gulma itu tumbuh di sekitaran tanaman budidaya. Tanpa disadari oleh kita bersama, gulma ini dapat mempengaruhi tanaman atau produksi, di mana produksi tanaman pertanian dapat mengakibatkan kerugian yang sangat signifikan pada tanaman budidaya akibat dari gulma itu sendiri. Dampak yang dapat kita lihat pada fase vegetatif maupun fase generatif tumbuhan, di mana upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan gulma tersebut nantinya agar tidak merugikan dari tanaman budidaya. Kemungkinan pengendalian-pengendalian yang ada saat ini yang sering dilakukan oleh para petani kita itu tidak menghiraukan datang dan adanya gulma di sekitaran tanaman budidaya. Kemungkinan usaha tanaman ini untuk yang dilakukan oleh para petani itu maka akan merugikan secara total, di mana kerugian yang ditimbulkan oleh gulma itu beraneka ragam, di mana yang pertama mungkin pengurangan hasil, baik dari sisi kualitas tanaman budidaya dapat terhambat pertumbuhannya karena persaingan unsur hara, di mana memperebutkan pupuk, kemudian memperebutkan air, memperebutkan cahaya. Maka kerugian yang ditimbulkan gulma ini sangat besar untuk tanaman budidaya. Yang kedua adalah meningkatkan biaya pengendalian hama dan penyakit. Seperti yang sudah kalian ketahui bersama, bahwasannya gulma kadang dijadikan sebagai tempat peralihan baik dari organisme pengganggu tanaman, dari golongan hama, kemudian dari golongan penyakit. Justru ini dapat meningkatkan biaya. Maka kita biasanya akan mendatangkan beberapa orang di mana kita akan memberinya ongkos untuk melakukan pengendalian, baik melakukan sanitasi, kemudian pengendalian menggunakan pestisida yang ada di sekitaran tanaman budidaya. Jadi ini merupakan efek negatif atau kerugian yang ditimbulkan gulma. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan kualitas atau mutu hasil. Apa yang terjadi di mana alat-alat perkembangbiakan pada gulma seperti biji, kemudian bahan atau bagian-bagian tanaman ini kadang terikut pada proses pasca panen, baik dari proses pengangkutan dan pada saat proses pemanenan, sisa-sisa tanaman gulma ini biasanya dapat terikut. Ini kadang menimbulkan kerugian bagi konsumen ataupun
para petani. Kemudian kerugian yang lain adalah ini tercampurnya biji gulma dalam benih padi ini dapat menyebabkan ditolaknya persediaan benih untuk mendapatkan sertifikasi. Ini benar. Pada saat kita melakukan katakanlah kita akan merilis benih, utamanya benih hortikultura, kemudian benih tanaman pangan, ini kadang terikut biji gulma itu dapat terikut pada di dalam benih. Nah, sehingga pada saat itu ada proses sertifikasi, maka produk ini akan tertolak karena memang adanya kontaminasi dari bahan-bahan atau organisme atau mikroorganisme yang terikut di dalam benih. Jadi ini mempengaruhi penilaian dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian yang kelima adalah ikut termakannya gulma tertentu oleh sapi perah dan dapat mengakibatkan bau dalam air susu sehingga mutunya akan menurun. Jadi pada ternak-ternak tertentu itu biasanya dilakukan hijauan pakan ternak tertentu. Jadi untuk pakan ternak tidak sembarangan para peternak besar itu biasanya memberikan ternaknya itu untanan sapi katakanlah seperti itu. Karena memang dari sisi makanannya ini berpengaruh akan adanya beberapa yang diakibatkan oleh gulma itu sendiri. Jadi ini terdapatnya bau yang kurang menyenangkan akibat dari ternak itu mengkonsumsi gulma-gulma tertentu. Jadi ini mutunya pun juga akan menurun. Di sisi lain, kadang sapi atau hewan ternak itu tidak menyukai gulma-gulma tertentu atau rumput-rumput tertentu yang memang itu dipakai untuk dia makan, seperti rumput-rumputan yang basah. Kemudian kadang seperti peternakan di Eropa sana itu biasanya bukan menggunakan rumput-rumput yang masih hijau atau basah, tidak, tetapi melainkan makanan yang dikonsumsi oleh mereka atau ternak-ternak sapi ataupun domba itu menggunakan bahan-bahan yang sudah dikeringkan terlebih dahulu. Karena memang di luar negeri itu banyak peternak yang memang memanfaatkan susunya. Bahkan jika ada aroma yang kurang baik, maka secara langsung konsumen pun tidak akan menyukai susu yang dihasilkan. Biasanya produk-produk rumput-rumput kering itu sudah terjaga kemurnian ataupun kesehatannya oleh pakar-pakar ahli gizi hewan ternak. Kemudian yang keenam, terhambatnya aliran air dalam saluran irigasi. Ini pasti berpengaruh sekali. Makanya di dalam ilmu pertanian ada petugas untuk air irigasi. Yang salah satu tugasnya itu adalah membersihkan beberapa aliran di sungai atau aliran irigasi dari gangguan rumput-rumput atau gulma yang memang cepat pertumbuhannya. Kalau di Jember itu terkenalnya adalah ulu-ulu. Kemudian kalau di Madura itu biasanya ada nama-nama tersendiri berkaitan dengan
penamaan dari petugas untuk mengalirkan air irigasi pada sawah-sawah yang sudah ditetapkan. Seperti saluran pembuangan dan pipa air hidrolistrik, ini biasanya banyak terhambat akibat dari gulma perairan. Kemudian yang ketujuh adalah menimbulkan kerugian secara tidak langsung. Contohnya di sini menjadi inang alternatif beberapa patogen dan serangga perusak tanaman. Contohnya ini kasus dahulu Echornia crassipes atau yang disebut dengan enceng gondok ini dapat menyebabkan kerugian sebagai inang alternatif adanya penyakit Rhizoctonia solani yang menyerang tanaman cabai dan tomat. Dan bahkan hama-hama yang lain pun juga menyukai Echornia crassipes untuk dijadikan inang alternatif. Seperti rumput-rumputan atau teki ya, di sini ada Panicum repens. Ini menyebabkan hama ganjur ini diam di sana untuk menyerang tanaman padi. Dan rumput-rumputan ini malah disukai oleh nematoda Helicotylenchus yang menyerang kopi, perakaran kopi, kemudian menyerang perakaran jagung dan tembakau serta padi. Kemudian yang kedelapan, kerugian yang ditimbulkan gulma ini mengeluarkan senyawa kimia yang beracun yang disebut dengan alelopati. Sehingga alelopati ini dapat merusak tanaman yang ada di sekitarnya. Ini setiap tanaman pun juga sebenarnya mempunyai alelopati atau daya meracun, tetapi itu tidak banyak presentasinya. Jika gulma, memang ada gulma yang memang alelopatinya tinggi. Ini contoh gulma yang menimbulkan alelopati atau zat beracun yang dikeluarkan. Ini ada spesies yang bernama Agropyrun repens, Amaranthus spinosa. Ini bayam berduri ya, Amaranthus spinosus. Kemudian ada Cyperus rotundus dari teki-tekian. Kemudian Imperata cylindrica. Kemudian Setaria febidia, ini merupakan gulma yang biasa menyerang tanaman, segala tanaman. Dan ada Euphorbia esula. Ini gulma-gulma yang saya sebutkan tadi ini banyak yang menyerang tanaman-tanaman budidaya, baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Kemudian potensi gulma sebagai sumber daya yang bermanfaat. Jadi ada gulma yang memang memiliki sisi positif dan dapat bermanfaat. Contohnya yang paling banyak gulma ini sebagai sumber bahan obat-obatan. Ini banyak para peneliti, kemudian para herbalis, kemudian orang-orang yang pintar dalam tanaman atau tumbuh-tumbuhan ini mendeteksi bahwasannya gulma ini dapat bertindak sebagai obat herbal. Di sini ada 8 jenis gulma yang teridentifikasi menjadi bahan dasar dalam pembuatan jamu dan beberapa industri jamu di Jawa. Banyak sekali. Kemudian contohnya ada rumput teki atau teki-tekian ternyata mengandung alkaloid,